Shalom, selamat malam. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya, Felicia. Pada malam hari ini, mari kita bersama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Nasnya Mazmur 33 ayat 13. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Amin. Renungan malam pada hari ini saya beri judul Labirin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda masuk ke Taman Labirin? Taman Labirin adalah taman yang jalannya dibikin berliku-liku dengan dinding tinggi dan lorong yang sempit. Ada lorong yang arahnya berputar-putar, ada juga lorong yang buntu. Labirin ini seperti teka-teki yang membuat orang bingung. Saat berada di dalamnya, kita tidak tahu apakah kita berjalan keluar atau malah semakin tersesat di dalam labirin tersebut. Tetapi apabila kita memilih arah yang benar, maka kita bisa menemukan jalan keluarnya. Berjalan di dalam labirin ini akan lebih mudah apabila ada seseorang yang melihat dari atas. Ia bisa melihat keseluruhan labirin dan memberi petunjuk arah yang benar supaya kita bisa keluar dari labirin tersebut. Dalam mitologi Yunani, bangsa Yunani kuno percaya bahwa ada dewa-dewa yang melihat kehidupan manusia dari satu tempat di atas sana. Tapi dewa-dewa tersebut cuma mengamati manusia. Mereka hanya mau campur tangan dalam kehidupan manusia apabila mereka diberi persembahan. Mereka juga baru mau bertindak apabila mereka sudah terganggu oleh kegiatan manusia. Selebihnya mereka hanya sibuk melakukan urusan mereka sendiri. Di masa kini pun masih ada beberapa agama yang menceritakan bahwa Tuhan mereka sebagai sosok yang jauh. Tuhan mereka sosok yang tak terjangkau, tak tersentuh, dan tidak mungkin ada hubungan pribadi antara Tuhan dan manusia. Tetapi Tuhan kita tidak seperti itu. Allah kita tidak cuma memandang kita dari surga, tetapi Ia juga menuntun kita untuk melewati kehidupan kita. Ketika Alkitab mengatakan Tuhan memandang, itu bersifat aktif. Artinya Tuhan bukan sekedar melihat, tetapi Tuhan memperhatikan dengan seksama untuk menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang peduli. Karena itu, Ia ingin kita untuk mempercayakan kehidupan kita kepada-Nya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan? Saya akan memberikan 4 poin di sini. Yang pertama, memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan. Gambaran kita tentang Tuhan bisa dibentuk oleh berbagai faktor. Tapi kebanyakan orang dibentuk oleh faktor adanya kepahitan atau kekecewaan. Mungkin mereka mengalami banyak masalah dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa kecewa dengan Tuhan. Sebelum kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, oleh karena itu kita harus memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan. Bagaimana caranya? Kita mengenali sifat Allah, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, kemudian kita membuka hati kita untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus supaya kita bisa memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan. Poin yang kedua, menerima rencana Tuhan atas hidup kita. Kita sebagai manusia ini hidup tidak selalu mulus. Tentu saja ada beberapa
masalah dalam kehidupan kita. Manusia pun juga memiliki rencana, tetapi Tuhan yang berkehendak. Kita bisa membaca dalam Yeremia 29 ayat 11. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan sudah memiliki rancangan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentu saja bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Apabila kita sebagai manusia mengalami hal yang buruk, mengalami masalah, mari kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh harapan walaupun kita belum memahaminya. Kemudian poin yang ketiga, melepaskan apa yang di luar kendali kita. Kita sebagai manusia tentu saja memiliki rencana. Misal ada seseorang yang ingin berkuliah di Universitas A, ada yang ingin bekerja di tempat B, dan lain sebagainya. Namun serapi-rapinya, sematang-matangnya rencana yang dirancangkan oleh manusia tentu saja bisa gagal, karena ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan rencana kita bukanlah rencana Tuhan, dan rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Oleh karena itu, mari kita bersama belajar untuk melepaskan apa yang di luar kendali kita dan menyerahkan sepenuhnya rencana kita, rencana masa depan kita kepada Tuhan. Kita bisa membaca di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Jadi, yuk kita belajar untuk menyerahkan rencana kita sepenuhnya hanya di dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu rencana Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk kehidupan kita. Poin yang keempat, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bersyukur adalah hal yang kecil yang seringkali dilupakan oleh manusia. Dalam kondisi seperti ini, daripada kita memikirkan hal yang negatif, kita overthink, kita takut, kita khawatir, lebih baik mari kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Allah yang baik, Dia selalu memelihara dan peduli akan kehidupan kita. Jadi ada 4 poin. Yang pertama, memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan. Yang kedua, menerima rencana Tuhan atas kehidupan kita. Yang ketiga, melepaskan apa yang di luar kendali kita. Dan yang terakhir, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti saat kita berada dalam labirin, jangkauan pengetahuan kita akan sangat terbatas. Tetapi Tuhan melihat keseluruhan dari hidup kita. Ketika hidup kita dalam tuntunan Tuhan, kita tidak perlu takut tersesat, atau kita tidak perlu takut berada di jalan buntu. Sebab Tuhan pasti akan membawa kita menuju jalan yang penuh berkat dan kemuliaan. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat untuk menyerahkan kehidupan kita. Kita harus ingat untuk menyerahkan diri kita kepada pimpinan Tuhan, karena itu adalah faktor penentu agar kita mengalami tuntunan yang sempurna di sepanjang perjalanan hidup kita. Firman Tuhan saya aminkan sampai sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lebih lagi
melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.